Halo teman-teman, Selamat datang di podcast. Suara Banteng. Jadi podcast ini merupakan ruang di mana kita bisa mengenali dan mengetahui mengenai kesenian maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu nggak sih Kak? Boleh? Ya, biar kita lebih dekat dengan para penonton yang ada di rumah. Jadi, halo teman-teman, aku JJ dan di sebelah saya ada partner saya yaitu. Perkenalkan, nama aku Bram. Oke. Jadi mungkin di episode kali ini tuh kita akan bahas tentang apa sih Kak Bram? Kalau melihat dari judulnya tadi, kayaknya ada yang berhubungan dengan banteng-banteng nggak sih Kak? Wah, kayaknya iya deh. Tapi Kak Bram sebelumnya udah tahu belum Kak bantengan itu apa? Apa Kak? Itu. Kalau sependek pengetahuanku sih, bantengan itu merupakan sebuah kesenian yang karena aku berasal dari Malang, jadi sering aku temuin di Malang. Dan juga biasanya itu ada kayak bagian kesurupannya Kak Bram gitu. Oh, paham. Kalau Kak Bram sendiri sudah pernah menonton atau melihat secara langsung belum pertunjukannya itu seperti apa? Kalau aku belum sih, soalnya pas aku datang biasanya udah bubar. Mungkin teman-teman juga sudah penasaran nggak sih sama pertunjukan bantengan itu secara langsung seperti gimana teknisnya atau pelaksanaannya itu dilakukan seperti apa gitu. Betul Kak. Makanya dari itu kita sekarang sedang ingin mewawancarai, mengajak ngobrol dengan salah satu narasumber yang emang udah berpengalaman di bidang bantengan ini ya. Halo. Oh Bapak, mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama. Oke, nama saya Jainul Arifin. Mungkin teman-teman yang di sini itu sering manggil saya itu Pak Arif, gitu. Dari Desa Ledapan, Sumpah Gunung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sekaligus saya pemilik dari bantengan Lereng Semeru Wajak. Mungkin Bapak kan tadi menyebutkan bantengan Lereng Semeru itu Pak. Iya. Itu secara konsep itu bagaimana nih? Bisa dijelaskan? Begini, memang Lereng Semeru itu dibentuk itu sebagai wadah teman-teman yang ingin berkreasi untuk kesenian bantengan, terutama di Wajak. Dan konsep kami adalah untuk menggelar kesenian bantengan ini sesuai dengan marwahnya atau dengan tatanannya dari dulu. Maksudnya itu tatanan kesenian bantengan dari dulu, dari mulai kalau pertunjukannya itu full, maksudnya itu full total, mulai ada ritualnya sampai selesai pamitannya, itu memang kami berusaha untuk memberikan suguhan atau pertunjukannya dimulai dari ritual. Ada ritual bawa sajen, terus kemudian ada istilah pamit ke punden-punden seperti itu, apalagi di acara bersih desa malah tentara gitu. Jadi ke punden dulu berpamitan sama yang mau rekso itu bisa disebut di situ cikal bakalnya salah satu desa, orang yang pertama membabat desa gitu. Biasanya punden itu seperti itu. Jadi kita izin di situ dalam rangkaian izin karena beliaunya itu sudah meninggal sudah lama banget, jadi sarana untuk berkomunikasi itu pasti lewat dupa, lewat kemenyan, lewat sesaji itu tadi. Itu terus dilanjutkan setelah ritual sesaji itu selesai, terus kemudian di sana itu untuk kesenian Lereng Semeru memang diawali dari pencak dulu, karena pencak bantengan itu sebenarnya nggak bisa lepas dari pencak silat. Pencaknya pencak dor ya, pencak ala Malangan, pencak dor itu. Setelah itu ada pencak, itu adalah kembangan tarian pencak. Tarian pencak itu
isinya adalah jurus-jurus bela diri, tapi dalam gerakan lambat. Terus kemudian ada pencak unggan. Pencak unggan otomatis ritme temponya musiknya itu berubah. Di situ pencak dalam jurus-jurusnya itu dilakukan dengan cepat. Gitu. Terus kemudian ada tarung, dari unggahan itu tarung, dari masing-masing pemain pencak itu ada acara tarungan gitu. Itu salah satunya ritualnya. Terus kemudian setelah pencak dilanjutkan dengan acara bandengannya. Keluar bandengannya, di situ kita pakai atraksi atau kembangan bandengan. Di sana ada tokoh, ada tambahan selain pawang itu ada tambahan lagi, biasanya itu macanan, jadi macanan gitu ya. Jadi kalau ada akhiran an kan biasanya itu udah model permainan atau kesenian gitu, macanan. Terus kemudian bedesan, kalau kami ngarani bedesan, ada yang mengatakan monyetan. Setelah selesai pertunjukannya itu, terus baru jeda sesaat, kemudian ada ritual lagi di tengah lapangan itu pakai sesaji lagi. Di situ menghadirkan istilah yang mau masuk kepada pemain-pemain bandengan itu, istilahnya makhluk halus atau kodam kalau istilahnya itu, yang mengundang masuk ke pemain-pemain yang mau dikalahkan gitu. Seiring waktu terus kemudian iramanya, musiknya itu berubah lagi. Di sana cemeti-cemetinya itu langsung jedar itu mulai ada kalapan terjadi. Setelah kalapan itu terus kemudian sampai selesai, akhirnya pamitan, dikembalikan lagi yang merasuki pemain-pemain bandet tadi. Kalau secara keseluruhan itu Lereng Semeru seperti itu. Tapi kan tadi kan sudah kayak dijelaskan contohnya tuh pada saat bersih desa nih Pak. Nah itu saya juga masih sering menemukan pada acara itu biasanya ada pertunjukan seperti untuk orang Kitanan, atau ada acara yang emang mengharuskan orang-orang itu ingin mengundang bantengan gitu. Apakah ada perbedaan Bapak secara dari mulai pembukaan, terus intinya dan penutup itu apakah masih sama dengan secara teknis sebenarnya tadi Bapak jelaskan, atau terdapat perbedaan jika pertunjukan itu dilakukan di tempat yang berbeda seperti itu Pak? Sangat berbeda, tergantung request, bahasanya teman-teman itu tergantung request. Ya, contohnya waktu kami mengikuti Festival Bandengan Kanjuruhan atau KBF, itu kan kami cuma diberi waktu 10 menit tanpa kalap. Nah, di situ kami merancang supaya tarian bandengan itu menarik. Jadi di situ kami suguhkan menceritakan seorang Joko Umbaran mengembara di hutan Semeru, diserang sama banteng, diserang sama singa, terus akhirnya berhasil ditundukkan sama Joko Umbaran tadi. Tetapi Joko Umbaran tidak membunuh hewan-hewan tersebut, biarkan dilepaskan kembali ke hutan, tetapi dalam pantauan dia supaya lereng Semeru itu tetap terjaga kelestariannya. Jadi saya cerita itu, alhamdulillah lereng Semeru menang juara 1 Kabupaten Malang. Itu waktu di lereng Semeru. Terus kemudian ada lagi di desa sebelah, itu desa Sukalilo. Dia mau menghadirkan bandengan saya tetapi nggak pakai kalap. Padahal di sana tontonan sebelumnya adalah campur sarian. Kami kolaborasi dengan campur sari tersebut dengan iringan yang langsung. Jadi bandengannya bisa sesuai kebutuhan, karena tempatnya juga sempit. Kami cuma mendapatkan mengeluarkan cuma dua banteng, satu macan, satu monyet, terus kemudian 2 pawang. Bisa masuk di dalam pagelaran orang punya hajatan tadi, bisa menghibur, bandengannya bisa juga gerak, akhirnya mungkin anak-anak kecil bisa naik ke keranjangnya bandengan. Nah seperti itu. Jadi kami luas saja gitu. Termasuk waktu kemarin yang di bersih desa, ya kita lengkap, mulai gamelannya, musik kami cenderungnya musiknya itu pakai OAV. Jadi bukan pakai MP3. Tapi ketika seperti KBF kemarin, waktu festival kan nggak mungkin bawa alat musik lengkap gitu. Akhirnya ya kami pakai MP3. Seperti itu. Ada pembeda. Mungkin cirinya gini, kalau butuh kalapan, kalau yang request itu sininya pakai kalapan, di sini kami harus menyediakan sesajen tadi.
Kalau nggak pakai kalapan, ya nggak pakai sesaji tadi, karena hubungannya dengan magis kan gitu. Gitu mungkin seperti itu. Sebelumnya saya sempat tanya Pak, itu tadi kan Bapak cerita kalau ada requestan tentang tanpa kalapan gitu. Apa pernah gitu, apa pernah kayak Bapak menerima requestan kalapannya doang gitu? Kalau kalapannya doang itu gini, tetap aja misalnya kalapannya doang itu tetap pakai pemanasan mas, nggak langsung ujuk-ujuk langsung dijedar langsung kalau nggak bisa juga, nggak bisa. Biasanya kalau kalapan entah itu pasti ada musik pengantar atau kemudian mungkin entah itu lewat musik live atau musik MP3, itu tetap pakai pemanasan dulu. Di situ ada ritual dulu, tetap beberapa saat lah mungkin di situ, terus kemudian akhirnya bisa kalapan juga, nggak langsung bisa moro kalap gitu. Memang ada teman-teman yang lain itu ada langsung saat itu bisa kalap ya ada, tetapi di kami untuk menjaga kewibawaan dari organisasi, untuk menjaga marwahnya dari seni bandengan sendiri, sampai hari ini tidak ada request atau job seperti itu, tidak ada gitu. Berarti kan sepertinya setiap komunitas itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya? Betul. Jadi ciri khas masing-masing itu ada yang senangnya itu pakai MP3-an, ada yang memang kepingin menonjolkan dari aku lihatnya pakai musik live kargo gitu. Kalau kami luas saja mana yang bisa tapi diutamakan iringannya live, karena apa? Di satu sisi membangun di daerah Wajak khususnya itu untuk pengrawit yang menabuh gamelan itu kan regenerasinya agak susah. Nah itu, jadi untuk mempertahankan itu biar regenerasinya nanti ada yang tertarik, main gamelannya, terus kemudian main kendangnya di situ biar ada regenerasinya gitu. Berarti musik itu juga merupakan salah satu unsur yang penting ya Pak dalam pertunjukan ini. Apakah selain dari musik itu ada unsur penunjang lain yang penting dan tidak boleh terlewat dalam pertunjukan bandengan? Kalau bicara musik bandengan itu menurut saya kan dulu itu waktu saya mulai kecil ya, dan itu diturunkan atau dikatakan sama almarhum bapak saya untuk kesenian bandengan itu bukan bandengan, kalau dulu itu pencak. Jadi dulu itu bandengan itu nggak berdiri sendiri. Jadi kalau istilahnya ada kesenian pencak nanti mulai jam 8 malam sampai ketika jam 11 malam itu ada bandengan, ada macanan, ada menyetan, di situ ada main api dan sebagainya. Itu. Kalau jaranan kan full, misalnya kita nanggap jaranan mulai sore, mulai jam 8 malam sampai jam 3 pagi full jaranan dengan berbagai atraksinya. Tapi kalau bandengan dulu itu enggak gitu. Selain nanggap bandengan enggak gitu bahasanya nanggap pencak dulu. Jadi mungkin pencak itu mulai jam 8 malam sampai jam 11 itu ada gembangan, ada gontok, ada guyonan. Terus sekitar jam 11 sudah mulai malam mungkin untuk mensiasati supaya penonton juga nggak jenuh, akhirnya keluar bandengan. Terus kemudian permainan perang bandengan sama macan, bandengan sama pawang, terus kemudian main api dulu gitu. Terus alat musik pokoknya itu 4 kalau menurut saya itu. Satu itu kendang utama, kendang utama, terus ada kendang ketepung, imbal gitu maksudnya. Di sini ada kenteng itu rebana, sebenarnya alat musiknya yang dibuat rebana atau banjari itu, tetapi dipukul sama rotan atau sama bambu pipih. Itu sebagai ketukannya. Terus yang terakhir jedor. Sebenarnya alat musiknya dasar itu. Mungkin karena supaya nggak jenuh dengan alat itu saja, akhirnya dulu saya masih sempat tahu di sana ada biola untuk melantunkan lagunya, tapi ono lagune gitu. Terus kemudian ada juga waktu saya pernah harmonika saanane gitu loh maksudnya itu. Saat itu
alat musik gak kayak sekarang seperti saya ini keyboard gampang tuku, gitar gampang tuku. Kalau dulu kan susah gitu loh. Orang nemu misalnya ada yang pernah ke kota kok dilalah apa dapat hadiah harmonika ya dipakai dulu gitu untuk biar mengisi di situ nggak hanya kendangan pakem tadi, musik pakem tadi. Nah akhirnya mengembang sampai sekarang Lereng Semeru sendiri ketika tampil dengan live musik, saya nggak meninggalkan 4 ini, malah saya tambah gamelannya, tambah pianonya supaya terus kemudian akhirnya ada penyanyi. Dulu nggak ada penyanyi, penjak dulu itu nggak ada, tapi iringan musik saja pakai biola saja. Tapi sekarang sudah ada penyanyinya. Tapi live yang seperti kemarin lagu di hajatan orang mantu itu lengkap, ada penarinya, ada bandengannya, ada penyanyinya, iringannya gitu. Seperti itu. Oke. Sebelumnya izin bertanya, kan kalau tadi Bapak sempat menyebutkan jaranan ya? Iya. Kalau di tempat saya itu kadang ada, kalau 17 Agustusan itu ada jaranan. Nah, dan di setiap akhir acaranya itu mesti ada kayak segmen buat mereka dadi gitu. Nah, itu perbedaan buat sama kalapannya di Bantengan itu? Sebenarnya nggak jauh beda untuk masalah kalapannya itu nggak jauh beda, tentu Pak. Cuman sejauh ini saya ketahui itu mantranya yang berbeda. Ada mantranya beda. Jaranan itu memang khusus apa jaranan, tapi spesifikasinya saya nggak ngerti jauh ya masalah itu ya. Tapi mantranya itu memang untuk digunakan untuk bandengan itu ada beda. Agak beda gitu mantranya itu, yang mungkin sebenarnya dari kalau yang tahu persis itu Mak Era itu tahu bedanya, ini khusus untuk jaranan, ini untuk khusus bandengan gitu, tapi prosesinya sama gitu. Tapi kalau zaman dulu, karena pergiat dulu itu yang jadi raju memang akhir-akhir ini nggak bisa kita sendiri beda tipis antara ini kalape jaranan kalau kalape bandengan itu nggak jauh beda. Kalau dulu berbeda, dulu itu kalau kalapnya bandengan, iringannya dia tetap minta bandengan, iringan wacanaan dia mulai kalap sampai waktu, apalagi terutama waktu mau pulang, maksudnya itu mau melepaskan tubuhnya itu, dia minta iringannya sesuai dengan karakter DE. Kalau dia itu jadi macanan itu kalau di tempat kami nama Semeru kan jidorannya beda, deng. Nah kalau bandengan kan deng. Nah itu ketika dia jadi macanan pulang minta diiringi ya macanan lagi deng. Itu baru dia mau keluar. Jadi kembali lagi, jadi dia sadar gitu. Kalau dulu gitu, kalau sekarang kok mulai aneh, harus kok dengan irama yang sama, musik yang sama bisa masuk, bisa keluar gitu. Itu maksudnya itu seperti itu. Ketika sudah mengalami sedikit perubahan. Iya, memang sedikit perubahan gitu. Tapi Pak, mungkin kan seseorang itu tidak tiba-tiba bisa langsung menjadi pemain gitu nih Pak. Itu apakah ada sebuah prosesnya dulu atau ada pemilihannya terlebih dahulu agar seseorang itu bisa menjadi pemain dalam pertunjukan bandengan itu? Pemain yang artinya yang kalah apa yang bukan? Apakah ada perbedaan Pak dari? Perbedaan ada yang bisa saja. Ada yang bisa menggerakkan bandengan saja. Saya jaranan juga pernah ikut walaupun sekali gitu. Saya bisa menjadi pemainnya jaranan sebentar dulu. Tapi nggak bisa Pak, nggak bisa kalah. Saya nggak pernah sampai hari ini itu nggak bisa kalah. Tapi untuk proses untuk mencapai kalapan dia itu bisa kalap, memang ada ritual tersendiri. Ritualnya itu milik harinya, mungkin ada di Suruhan, ada di Jumat Bertiga, kemudian itu ada acara ritualnya kemudian mana yang mau diambil itu, misalnya itu dari mbah siapa itu ada ritualnya tersendiri. Itu bahkan ada yang nggak sekali 2 kali. Jadi utun seperti di sini ke Mbak Setubu atau Mbak Setio di Keramat sana itu sampai 3 kali. Jadi nantinya itu dia akan masuk ke, itu akan masuk kepada pemain yang
minta itu tadi gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa jadi, tidak semuanya pun itu bisa kesurupan gitu maksudnya. Ada prosesnya. Nah, untuk menjadi pawang dari bantengannya itu sendiri apa ada kriterianya ya Pak? Seperti mungkin tubuhnya kudu gede atau Nah, untuk pawang itu bukan masalah tubuh. Yang utama itu dia, kalau menurut saya ya, itu yang saya kuatkan lagi itu di lereng Semeru. Satu, dia memang ujiannya itu untuk membaca mantra itu nggak salah. Ada mantranya tersendiri kan untuk bantengannya sendiri. Tapi mantranya itu memang banyak yang apa ya, menurut saya beberapa dari organisasi lain itu istilahnya tiru-tiru atau dia ngambilnya dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau di sini itu sifatnya itu memang hafal mantra dulu, hafal mantranya, terus kemudian nanti ada ritualnya sendiri gitu. Ya hafal mantra, terus ritualnya itu betul, cara menyajikan betul, komunikasinya itu dari ketika sesuguh gitu, itu dia komunikasinya sama alam berbeda itu bisa lah, di situ jadi pawang. Nggak sembarangan juga, karena di sana itu nanti yang pegang kendali, ya bawa kecemeti, pegang kendali. Nah seharusnya sekalap apapun bantengan, namanya banteng itu kan binatang, kan binatang, harimau juga binatang, harus tunduk sama pawangnya ini. Nah itu prosesnya nggak segampang itu, harus tubuh gede belum tentu juga, gitu kan, maksud saya gitu. Berarti mungkin juga masih sering ditemukan apa ada yang mengalami kayak kesulitan ketika susah keluar gitu, mungkin ada nggak Pak yang apa yang memasuki itu kayak nggak mau keluar, harus ada syaratnya apa gitu? Masing-masing pemain itu kalau masuknya mungkin hampir mirip-mirip saja, langsung dia mengejang, terus kemudian dia langsung kecenderungannya dia nyerotok. Tapi kalau aku surat gitu nyerotok, bahkan ditahan 3 orang kadang-kadang itu masih tetap kuat nyerotok gitu. Kalau masuknya itu hampir mirip sama, kalau ada perbedaan pun nggak terlalu jauh. Tapi kalau keluarnya ini berbeda-beda. Itu tergantung dari itu tadi, ngambilnya juga pada mbak siapa itu. Ada yang susah itu untuk keluar, harus pakai proses seperti ini. Ada yang minta dikerobongi, ada yang minta dipanggul, ada yang minta di apa aneh-aneh gitu loh. Jadi yang tahu itu pawangnya tadi. Jadi harus hafal pawangnya itu. Oh ini kalau mau disadarkan harus pakai seperti ini, siapkan ini. Pawangnya itu tadi yang biasanya yang harus paham itu. Jadi nggak sembarangan sekedar, malah nggak bisa dipatirkan kan nggak bisa sembuh, nggak bisa sadar itu. Kemarin saya juga ini ikutin yang di Punden itu kan yang di terakhir ada yang disembuhkannya itu apa harus kayak dibopong gitu, ditutupin kain langsung. Gitu. Tadi iya yang selama ini saya lihat itu kayak apa ya, mungkin seperti biasa aja gitu loh Bapak, kayak yang sampai kayak gitu. Dia yang minta gitu. Jadi dia yang minta, yang tahu. Kalau saya sendiri kan saya bukan pawang ya, saya pelaku seninya, tapi juga sekaligus jadi ilustratornya gitu, di dalam pergerakan Barengan Semeru ini. Tapi ketika yang tahu persis itu ya yang pawangnya Mahira tadi gitu. Di misalnya anak ini kalau mau sadar itu mintanya seperti ini, karena ada yang ngejang terus kemudian dibopong, malah minta ada seorang yang naik gitu kan, kemarin itu ada yang gitu, dia yang minta gitu. Biasanya ke pawangnya gitu tahunnya gitu gimana Pak? Apa dibisikin dari itunya apa ada emang komunikasi terlebih dahulu? Kita membentuk organisasi itu kan nggak sehari 2 hari gitu ya. Jadi ketika waktu pertama membentuk, padahal Lereng Semeru ini terbentuknya itu dari 4 grup, bukan perorangan. Jadi saya yang satukan 4 grup ini menjadi satu, jadi Lereng Semeru. Tadi posisinya ada grup dari Garotan, ada grup dari Pakem Wajak, ada yang dari Sukolilo, ada yang dari Dalgi juga gitu. Itu ketika suatu saat saudara Kak Lama itu ngumpul bareng,
di salah satu punden untuk menyamakan. Jadi jadi istilahnya gathuk nih, cara kita itu memperkenalkan antara yang dari Gonalegi, yang dari Wajak, ini dikenalkan dengan pawang mereka masing-masing. Jadi kumpul bersama, suku bersama lah istilahnya, suku bareng gitu. Di situ mengenalkan. Akhirnya apa? Dari Gonalegi nggak sakara PDW, nggak langsung ini bukan wilayah ini jadi nggak gitu. Jadi semuanya itu istilahnya disatukan, tapi tetap dengan cara ritual tadi, ada ritualnya gitu. Jadi akhirnya mereka mengenal, misalnya yang dari Gonalegi, terus kemudian ketika misalnya agak istilahnya agak keras atau istilahnya ini rokok ngawut dah, dikendalikan sama dari pawang Wajak pun manut gitu, karena tadi sudah ada istilah kesepakatan. Modelnya itu seperti kalau kita itu sepakatan gitu, tapi kesepakatannya bukan kita berunding seperti ini enggak, tapi ada ritualnya sendiri gitu maksudnya gitu. Istilahnya mawuh nih dulu lah, bahasanya mawuh nih, tadi wawuh itu kan jadi saling kenal, terus kemudian saling komunikasi, jadi nggak sampai terjadi apa bentrokan antara sesama pemain gitu. Sudah punya ini pawangnya masih Pawangnya itu. Nah, apalagi kalau Lareng Semeru main, kalau kalapan masing-masing grup itu yang 4 grup itu tetap pawangnya harus ada di sana. Supayanya salah satunya yang mengerti dari anak wayangnya masing-masing, tetapi itu pun dari pawang ini yang lain pun itu bisa mengendalikan yang lain gitu. Mengendalikan dalam artian supaya pertunjukan ini nggak sampai liar, nggak sampai anarkis gitu. Tujuan saya kan dari dulu itu kalau pertunjukan kesenian itu kita nggak pengen anarkis, itu nggak. Tadi hiburan itu ya hiburan enak ditonton. Nah, di situ ada tuntunannya, filosofinya itu kalau mau diterangkan di situ ada. Jadi nggak hanya sekedar kerja sensasi saja, nggak gitu. Kalau kami itu nggak seperti itu. Jadi yang paling enak itu kalau kalian menyajikan satu pertunjukan, penonton itu sudah nggak ada reaksi, berarti kamu sudah kamu nggak berhasil mengambil perhatiannya penonton. Kamu harus kerja keras lagi supaya penonton ini bisa tertarik. Contoh, waktu trendingnya kemarin berot itu rame kan, hanya sekedar joget-joget di itu rame. Sekarang sudah mulai luntur, sudah penontonnya nunggu kalap. Ketika Lareng Semeru tak kasih dramatikal, tak kasih cerita, penonton angkat lagi. Nah di situ maksudnya. Jadi kayak kemarin di Silosari buat cerita Joko Umbaran vs Joko Maeso Kebo Marcuet. Nah itu kita ngambil cerita sebagian dari Banyuwangi, Kebo Marcuet melawan Joko Umbaran. Jadi di situ seakan-akan riwayatnya Minak Jinggo mudanya di situ. Terus kemudian waktu di Kanjuruhan itu kita waktu Prof kemarin kan kita juga ngikut. Jadi salah satu bagian dari anak buahnya Garudea. Jadi bandingan kita itu sebagai pasukannya Garudea melawan pasukan naga. Sesuai kebutuhan dia, akhirnya kita membuat teatrikal yang menarik. Di situ penonton api mas bandingkan sampean, ya karena kita setting, nggak asal main joget-joget sampai beralap, nggak gitu loh maksud saya gitu. Jadi cek gak bosen nih, selagi kita ada di biaya pertunjukan, selama penonton itu masih memperhatikan kan poinnya kita berhasil. Tapi kalau penonton sudah, kalau HP saja gak seneng di-scroll, kalau sekarang ini ada bosen ngopi kan gitu. Maksudnya itu. Berarti untuk konsep setiap pertunjukan ada ceritanya itu sudah dari lama ya Pak? Dari mulai saya mengumpulkan 4 grup ini, mulai dengan kesepakatan seperti itu, kita membuat konsepnya itu supaya apa? Satu, menarik untuk ditonton, terus kemudian sebenarnya itu juga kepingin mengembalikan marwah Bandengan itu biar nggak diacak-acak. Salah satu contoh dari pakaiannya saja, kalau Bandengan dulu itu kan istilahnya
memang ada penadon loh, celananya hitam sini itu, pokoknya pakai itu, pakai udeng ikat kepala itu, jangan main bandengan dengan topian, terus pakai celana jin cekak, sepatuan lagi lah, itu kayaknya apa ya, ya bener-bener dia ikut nguli-nguli, ikut melestarikan, tetapi dipandang pun itu nggak enak. Kita dipertunjukkan, masalahnya kita pertunjukkan loh, bukan istilah Pak Tani garap sawah sakarepku, bukan kan? Awal dulu ditonton, nah itu loh, kalau suguhannya ya harus menarik. Sementara kayak kemarin tadi malam aja saya juri vokal ya, itu maaf ini melebar sedikit, juri vokal, saya nilai dari kostum sama lengkap dengan suaranya. Misalnya nanti gak ada batasan seperti itu, aku nyanyi pakai katok pendek, pakai kaos oblong nyanyi aja gitu kan. Kalau lah suaranya bagus akhirnya menang kan tabu. Nah itu harus ada tatanan itu, kembali ke tatanannya tabu. Seperti itu. Bertanya Pak, tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau bandengan zaman sekarang itu ada yang pakai jin dan semakin kehilangan marwahnya. Iya betul. Nah, apakah ada efek tersendiri buat dari bandengan-bandengan yang mulai melenceng tadi ke lereng Semeru yang Bapak dirikan tadi? Efeknya, dampaknya. Kalau dampaknya Allah, lereng Semeru ini masih tetap didukung sama penggemarnya, juga sama anggotanya, juga dari dinas sendiri, mulai dari Puspika Kecamatan Wajah, kami juga termasuk dari didikannya, maksudnya di bawah binaannya Pak Sekda Wajah, Pak Budi Cahyono itu. Terus dari dinas sendiri sudah mulai membaca dengan istilahnya, membaca. Jadi setiap ada kegiatan yang bisa masuk kami dilibatkan seperti itu. Karena kami tetap mempertahankan dengan cara seperti itu. Kalau yang menghujat ya monggo, gitu. Terus masalahnya gini, alhamdulillah mulai poros prene ya, mulai bandengan ini ada sampai hari ini itu nggak ada kendala sampai yang anarkis, nggak ada kendala yang sampai istilahnya contoh ngeprok uang sampai gelut, alhamdulillah nggak pernah gitu. Mungkin ya atas doa dari penggemarnya, juga teman-teman semua, dari ritualnya yang saya sampaikan, itu mungkin alhamdulillah aman. Nah, nggak tahu mereka yang pakai yang gayanya yang seperti itu, kok tahu-tahu sering kan ya tahu, sering-sering juga akhirnya ada pesan gitu ya. Saya sendiri apakah bagian dari ritualnya yang atau bagian dari pertunjukannya yang salah, saya sendiri kalau saya nanti kritik juga salah gitu loh, maksudnya tuh repot gitu loh kan. Jadi istilahnya saya membenahi di tubuh saya sendiri di lereng Semeru sama Pageni Budaya. Pageni Budaya itu komunitas dari paguyuban kesenian Kecamatan Wajah ini yang bisa saya berikan istilahnya mengarahkan. Kan dari bandengan kemarin itu mungkin dari beberapa orang itu kan mengapiring dulu waktu rame-ramenya dibuat parkoi sama anak kapal, sempat dihujat. Terus kemudian dari guru-guru banyak menghujat anak didiknya itu waktu sekolah banyak yang bolos atau ngantuk di kelas gara-gara mengikuti bandengan. Nah itu rencananya kan pernah sempat ada wacana mau dilarang pertunjukan bandengan. Ya saya yang menguatkan di situ, nggak usah dilarang. Saya kalau menurut saya sebenarnya anak-anak ini kan membuat grup itu asal, nggak tahu cara berorganisasi yang betul. Yang tahu ini ayo kita arahkan kemana. Buktinya yang kemarin saya arahkan bisa. Seperti itu. Yang lainnya mau saya arahkan nggak mau, ya monggo itu hak mereka. Gitu saya nggak bisa memaksa. Seperti itu. Pak, itu kan tergantung dengan bagaimana ketuanya mengatur gitu. Betul. Iya betul. Kalau pertunjukan kan biasanya orangnya itu nggak yang dikeluarkan itu nggak yang sebanyak itu nih Pak. Maksudnya kayak mungkin ada 1, 2, atau 3 bandengan gitu. Kalau untuk di lereng Semeru sendiri, setiap pertunjukan itu biasanya mengeluarkan berapa bandengan atau biasanya yang setiap orang yang dikeluarkan itu memiliki peranannya sendiri atau gimana? Kalau seperti itu kembali ke request. Waktu KPF, waktu lomba festival bandengan di Jalibar itu di Kanjuruhan, maksimal batasannya 8 banteng, kita kasih 8.
Terus kemudian waktu di mana itu di Gempur Rokok, jadi kami pernah mengisi di Talo itu dalam acara Gempur Rokok ilegal, kami diundang ke sana. Mas cukupnya cuma 4, ya kasih 4. Nah, waktu di Porprov kemarin minta 16 banteng, ya kita kasih 16 banteng sesuai requestnya tadi, itu maksudnya seperti itu. Jadi kita luwes saja, loh mas, 16 ya sama juga tuh di. Nah makanya kita menggabungkan dari ini, dari grup-grup yang lain gelem nggak menurut aku, tapi tata caranya seperti ini gitu, harus manut dengan tata cara saya. Bukan saya mau ngongklang organisasi yang lain enggak, tapi kalau sampean mau ikut ke saya, aturannya di sini itu saya jelaskan dulu, dan mereka mau akhirnya seperti itu. Kalau untuk peraturannya itu biasanya Bapak mengaplikasikannya itu seperti apa sih Pak? Karena kan tidak semua orang itu mau kayak ikuti gitu kan Pak aturannya yang diberikan. Paling kayak sempat saya dengar kalau di Karang Semeru ini sebelum kabel itu kayak tidak boleh minum gitu Pak. Yeah. Kalau untuk yang memegangi bantengan itu tidak boleh merokok gitu kan itu. Biasanya kan mungkin ada yang tidak setuju atau bagaimana? Iya, kalau di Karang Semeru itu kan sering juga jagung gitu. Apalagi ketika latihan, gitu kan ada misalnya mau ada pertunjukan ke sini, terus kita butuh latihan. Nah, ketika latihan itu di jeda-jeda latihan itu kan saya sampaikan, gitu sering. Tolong ketika besok kita main. Karena ini sudah mungkin istilahnya itu nanti kita menjaga penontonnya supaya juga nggak ricuh kita tolong dari awal kita usahakan jangan sampai minum kemasukan alkohol itu. Jadi sering mengingatkan terus gitu Pak. Jadi sebelumnya memang sudah acara ketika kumpul bareng di sini itu memang sudah kita sepakati. Tapi kita ketika mau perform itu kita waktu latihan itu sering kita ingatkan lagi. Jadi jangan masuk kemasukan alkohol. Masalahnya satu alkohol itu pasti itu nantinya dalam keadaan setengah. Jadi di sini itu setengah itu akhirnya dia itu setengah nggak sadar, akhirnya kayak saya sendiri ya pernah minum istilahnya gitu, rasanya itu nggak ono rem gitu loh. Nah ini khawatirnya memicu kekisruan seperti itu. Terus kemudian kenapa kok nggak boleh rokok waktu pagelaran? Yang nggak boleh rokok itu termasuk penjaga. Kalau pemain batik kan nggak mungkin rokok, tapi kalau penjaganya itu memang saya tekankan jangan merokok. Masalahnya seperti ini. Anggap baik ketika saya merokok misalnya penjaga, terus kemudian tiba-tiba ada bandengan yang mau nyerang saya. Kalau saya nggak merokok langsung saya sigap, istilahnya nampani. Jadi supaya ini nggak sampai keluar pagar atau gimana. Tapi di sini ada rokok, rokoknya ini kan bisa jadi apinya bisa kemana-mana, bisa ke saya, bisa ke yang bawa bandengan, bisa ke penonton. Nah ini penonton nggak terima, ya akhirnya jadi ricuh. Terus kemudian kalau saya yang kena, waduh paling ya juga mesuh, gitu. Tapi kalau yang sini ini nantinya tuh terima nggak gitu aja, yang megang bandengan kan seperti itu. Jadi daripada itu terjadi dari awal kita jaga dulu, nggak usah ngerokok, tapi ngerokok, ke belakang dulu, jangan menjaga. Gantian kalau teman ke belakang, setelah selesai merokok menjaga lagi dengan dalam keadaan nggak merokok, seperti itu. Jadi dalam rangka juga memperkuat demi keamanan penonton juga ya Pak? Betul. Dan salah satunya itu mungkin itu briefing ya, yang dari kami yang kami buatkan di Semeru itu gini. Mungkin ini beda dengan teman-teman yang lain atau memang ada kesamaan. Setiap kali mau perform, misalnya ya, nanti perform di desa A misalnya itu, berangkat itu sebelum berangkat itu ngumpul, biasanya sebelum naik kendaraan itu ngumpul dulu, di briefing. Kita mau main di desa A, nah, nanti keadaannya seperti ini, informasi dipegang oleh ini, misalnya kemana-mana itu nanti izinnya ke sini, nah, itu di briefing dulu.
terus kemudian misalnya sampai luwe apa misalnya itu sampai ngelak misalnya sambate nang ini, nah itu sudah ditata seperti itu. Terus kemudian berdoa, setelah selesai berdoa naik kendaraan di situ yang saya setiap ada kegiatan mau ada kegiatan saya gitukan supaya siji dari awal berangkatnya itu sudah kompak. Jadi kalau mau ada yang berangkat sendiri itu pasti nantinya itu ada briefing tersendiri gitu. Jadi diusahakan waktu kumpul ini, jadi rasanya ketika waktu berangkat di embong sambil nyanyi sambil gurau itu sebenarnya rasanya satu keluarga gitu. Kalau gitu kan tadi udah langsung udah gitu, biasanya ada momen kan ada mungkin perasaan terbawa dari rumah, perasaan nggak enak terbawa sampai ke pertunjukan. Nah ini nggak enak, kita cairkan di situ. Seperti itu prosesnya kalau bareng Semeru itu seperti itu, saya seperti itu. Sudah terkonsep dari awal. Iya betul. Sekarang ini kan juga salah satunya hal yang penting untuk diperhatikan dari adanya perkembangan zaman ini juga ya Pak. Hal ini juga merupakan salah satu tantangannya tersendiri untuk, apalagi kan kesenian saat ini kayak sudah anak-anaknya tuh sudah mulai ada yang jarang berkecimpung pada dunia kesenian gitu Pak. Nah mungkin apakah hal ini juga berdampak pada pertunjukan bantengan atau malah menjadi kebalikannya gitu, lebih banyak yang mengikuti kalau bagaimana? Ini berarti hubungannya dengan pelestarian ya kan? Iya. Nah, kalau pelestarian itu sebenarnya gini, pelestarian itu kesenian itu akan lestari ada dua hal pokok yang harus ada. Satu, kalau saya mau entah pakai jenengan menerjemahkannya itu gimana, tapi saya pakai istilah itu gini, kesenian itu akan langgeng kalau ada sing nanggap kalau yang ditangkap gitu. Jadi saya sebagai pelakunya di sini ada yang ngundang untuk membuat performnya itu. Jadi istilahnya itu tanpa dua ini itu nggak bisa. Maksudnya kami latihan terus, ternyata nggak pernah diundang ke sana, nggak pernah main, ya bosan sosial latihan ini akhirnya itu punah. Itu sama pernah jadi Kilas Balinja jaranan dulu sekitar tahun 87-an kalau nggak salah, itu 87 atau 90-an itu pernah di sini tuh jaranan hilang gitu, nggak payu gitu kan. Karena sing nanggap ya juga bosan mungkin wis nggak mau kayak bukan trending lagi. Terus yang wis latihan jaranan itu juga kapan awake dhewe tandang nggak main. Nah itu salah satunya itu. Tetapi lepas dari dua itu kita itu membuat regenerasi. Nah di sini ini terus terang saja dengan dengan istilahnya ngerembok itu apa ya, istilahnya maraknya bandengan yang kemarin itu, saya di satu sisi mungkin beberapa orang yang menilai negatif, tetapi saya ada yang nilai positifnya. Nilai positifnya satu, mulai anak-anak, mulai TK sampai sudah yang tua-tua, kemarin itu trendingnya anak-anak kalau misalnya jalan kemana itu minta kaos Bandeng Malang. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian kalau sudah dituruti gitu, dia pakai baju bandengan, jadi mulai angkong sampai penadarnya dia dengan senang pakai kepalanya, pakai apa itu dengeng itu, dia gagah gitu pakai seperti itu. Nah itu salah satu untuk melestarikan budaya. Kalau mereka itu sudah senang, dia akan mencintai kesenian ini. Dibandingkan mungkin dengan yang lain. Saya coba campur sari udah berapa lama, tapi ketika mau misalnya ya dolen gawe udengan itu risih. Tapi ketika anak-anak dari Bandengan sendiri itu atau padahal istilahnya mainnya kok sore gitu, jam 3 lah. Mulai jam 8 pagi itu sudah pakai angkong, itu dia bangga gitu. Itu salah satunya dirinya itu dia ikut mencintai kesenian ini. Nah tinggal kita ngarahkan supaya ini gak kebablasan tadi. Dia kan istilahnya sementara ini kan anut grup ikut-ikutan. Kalau ditakoni tenanan aslinya Bandengan itu ya apa, Bandengan kondi, mungkin dia itu juga bingung jawabnya. Roku ya sini kita soal aneh kan seperti itu. Tetapi dari situ saya ambil positifnya, anak-anak ternyata anak-anak di sini itu suka kok pakai ini.
Padahal saya dulu sekian tahun saya dari campur sari sama Tayo, yang bangga dengan ikat kepala yang saya tahu itu di Tengger. Anak-anak di Tengger itu mulai kecil itu sudah dipelajari ikat kepalanya pakai udeng itu. Kok kenapa di sini kok gak ada? Gitu loh. Ya. Mungkin dengan ya maraknya tadi ya mulai dari ada tren dari anak kecil yang minta kaos bantengan, lalu semakin terkadang ada yang ini yang punya hajat ngundang, semakin banyak sekarang akhir-akhir ini. Mungkin bagaimana harapan Pak Arif sendiri mengenai masa depan kesenian bandengan ini? Perjalanan eksperimen ini sampai hari ini mulai dari dulu sampai sekarang ini sudah sama di Sputbal sudah diusulkan ke WPTB Wasit Daerah kan seperti itu. Jadi setelah itu apa cukup hanya dengan itu saja selesai? Harapan saya tetap dari peran serta dari dinas. Apalagi sekarang ini Dinas Kebudayaan kan satu departemen gitu. Harapan itu tolong diperhatikan juga kekurangan kami dari kesadaran terutama dari pemerintah. Siapa lagi yang saya sambati dari kesenian itu kembalinya tuh jalurnya ke Disbudpar. Kalau sekarang itu ada Dinas Kebudayaan, harusnya ke Dinas Kebudayaan. Harapan saya bisa memperhatikan kami. Seperti kayak Tari Semeru ini, kami menguatkan untuk di satu sisi bandengan Tari Semeru ini sudah saya buat sedemikian rupa dengan iringan musik live. Tapi sayangnya untuk iringan untuk alatnya sendiri saya masih jadul, masih alat besi. Nah, harapan saya mungkin dari pemerintah bisa nanti ngasih subsidi atau lewat apa itu alat-alat kami biar bisa menjadi bagus, akhirnya jadi daya tarik tersendiri karena kami juga ingin meremajakan pengrawit itu. Kalau nanti gamelannya mulus-mulus, bagus-bagus, suaranya enak, ayo latihan yang godaku, kita nggak sungkan gitu loh, maksudnya salah satunya itu. Terus kemudian harapan lagi ini kepada teman-teman semua, ke seluruh organisasi bandengan yang ada. Ini kami menawarkan diri untuk membuat bandengan ini kita lestarikan dengan cara pertunjukan yang terbaik, bukan pertunjukan yang paling anarkis. Jangan hanya mengejar sensasi, jangan hanya mengejar benar, membuat semaunya. Jadi kita itu ada marwahnya. Marwah itu bukan harus kembali kepada tatanan lawas, bukan, tetapi ada batas-batas tertentu yang jangan dilanggar. Contohnya itu misalnya kesopanan dalam hal berpakaian. Terus kemudian di situ ketika main itu harus ada pembatas, itu membedakan pemain sama penonton. Terus kemudian ada batasan-batasan yang lain. Kalau harapan saya adalah dari masing-masing bandengan ini bisa mengikuti sesuai dengan marwahnya yang ada seperti itu. Jadi untuk harapan dari Pak Arif itu seperti untuk semua orang itu dapat berkontribusi dalam pelestarian kesenian ini. Betul ya, betul. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami tanyakan ke Bapak, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan serta tempat yang sudah disediakan untuk kami melakukan podcast pada kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga Bapak atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami. Iya, sama-sama. Memang dengan kesenian bandengan ini, jujur saya pribadi itu sudah sering melihat maupun menonton, tetapi itu ternyata saya kurang tahu lebih dalam mengenai filosofinya, asal muasalnya itu seperti apa, serta ritual-ritualnya itu bagaimana. Jadi terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang sudah diberikan. Sama-sama. Dan semoga bandengan lereng Semeru semakin dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan perhatian yang lebih banyak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Iya, amin. Mungkin cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama.